menjelang weekend, enaknya kita ngapain ya? Gimana kalau kita ngumpul ditemenin yang segar-segar? Dimana lagi kalau bukan di tempat ngobrol seru dan dengerin musik pilihan untuk harimu yang lebih manis, Sweet Tunes bareng DJ Deets. Hello sweetheart, sampai jumpa lagi kita di siaran live Sweet Tunes bareng DJ Deets. Udah lama ya rasanya aku nggak siaran live, jadi kangen sama kalian semua. Baru aja kita dengerin lagu single terbaru dari aespa berjudul Lemonade. Dari judulnya aja kayaknya udah kerasa ya suara-suara S-nya. Gitu. Seger banget lah pokoknya. By the way, lewat album studio keduanya ini, aespa debut di nomor 9 chart album Billboard 200, dan ini adalah ketiga kalinya mereka masuk ke top 10 chart musik utama Amerika tersebut. Ngomong-ngomong nih, sweetheart sudah pernah nonton ulang episode spesial dari Ultah KBS World Indonesia belum sih, yang sama Zayan itu? DJ Deets personally seru banget episode itu karena ditemenin sama Zayan, of course. Jadi rame lah ya, pokoknya studio rasanya rame banget dan seru banget. Jadi kalau kalian belum nonton, make sure buat nonton. By the way, Zodiac juga udah comeback, jadi kita dukung Zayan melalui streaming lagunya Zodiac yaitu Phantom Fire, okay? And yes, tema Spill the Deets kita masih sama di bulan Juni ini adalah aku dan KBS World Radio Indonesian. Jadi kamu bisa ceritain di chat gimana kamu pertama kali tahu tentang radio atau YouTube KBS World Indonesian, atau pengalaman kamu dengan KBS World Indonesian yang paling berkesan. Oke, kalau gitu kita stay tune terus ya di Sweet Tunes, dan kita akan balik lagi dengan segmen KFYP setelah dengerin lagu request dari Syahari Maulina. Siang DJ Deets mau request lagu Zodiac Phantom Fire buat yang baru aja comeback. Thank you. Di segmen KFYP Korea For You page hari ini, aku mau melanjutkan tentang festival music. Jadi pembahasan kita beberapa minggu yang lalu ya. Kali ini aku mau bahas tentang festival musik terbesar di kota New York. Ada yang tahu nggak siapa? That's right, Governor's Ball yang weekend kemarin baru aja digelar ya. Topik ini jadi perbincangan hangat karena beberapa artis K-pop favorit kita itu tampil memeriahkan Governor's Ball tahun ini juga. Yes, jadi weekend lalu, Jennie dan juga Stray Kids turut meramaikan festival musik Governor's Ball atau yang biasa disingkat Golf Ball sebagai headliner yang digelar di area Flushing di kota New York. Buat yang gak familiar sama kota New York nih, Flushing itu area borough atau wilayah kota di Queens yang terkenal sebagai salah satu Chinatown-nya kota New York. Karena populasi warga Asianya yang super besar. Dan ini first hand experience dari DJ Deets aja ya. Flushing itu Chinese foodnya enak-enak banget. Bener-bener 10 out of 10, 100 out of 10 lah pokoknya. Oke, jangan bahas makanan karena kita ini program musik ya. Back to the festival music. Di tahun 2023 lalu, aespa jadi artis K-pop pertama yang tampil di Golf Ball. Sementara di tahun 2024, P1 Harmony jadi boy group K-pop pertama yang tampil. Fast forward 2 tahun kemudian, Jennie dan juga Stray Kids jadi headliner. Stray Kids jadi headliner hari Sabtu, sementara Jennie jadi headliner hari Minggu. Nama mereka dipampang di bagian atas posternya dengan huruf besar, dan bukan sebagai aksi pendukung aja, tapi headliner itu tadi ya. Dan ini maknanya sangat penting bagi dunia K-pop. Satu, ini menunjukkan kalau K-pop dan budaya Asia itu bukan niche lagi, tapi udah pop culture mainstream. Setuju banget sih. Dua, mulai dari Lollapalooza, Coachella, dan juga Golf Ball, festival musik di Amerika Serikat, kini sudah mempercayakan K-pop untuk menarik jumlah penonton yang banyak dari kalangan yang beragam. Media Amerika bahkan sampai menilai kalau Golf Ball tahun ini memiliki line-up yang paling K-pop forward sejak Golf Ball pertama kali digelar 16 tahun lalu. By the way, girl group Hype, Cat's Eye, mereka juga ikut meramaikan line-up-nya Golf Ball hari Jumatnya.
Jadi sendiri belum pernah sih nonton golfball walaupun aku pernah tinggal di New York. Tapi sering ke Flushing. Tadi itu buat makan dan juga buat dulu studio dance K-popnya DJ Ditch juga di daerah Flushing. Jadi aku familiar banget sama Flushing ini sendiri. Dan DJ Ditch kan ini ngefans sama K-pop itu mulai dari eranya like 21, Big Bang gitu kan. Aku merasa, K-pop itu bener tadi seperti yang DJ Ditch bilang, udah bukan niche lagi, tapi lebih ke mainstream culture gitu loh. Jadi udah pop mainstream culture. Itu aku mulai merasakan itu saat karena waktu zaman-zaman DJ dulu suka sama 21 Big Bang. Oke, masih walaupun banyak yang suka, tapi itu tadi masih niche gitu lah. Jadi kalau misalnya orang yang nggak suka, mereka nggak akan tahu banyak tentang K-pop gitu kan. Tapi sekarang semua orang tahu tentang K-pop. Paling nggak mereka tahu nama-nama besar di K-pop gitu kan. Itu tadi, K-pop udah bukan niche lagi, tapi udah jadi pop mainstream culture gitu. Aku merasakan ini tuh dimulai dari mana ya? Mungkin dimulai dari saat BTS itu mulai masuk ke kayak Grammys Award atau pokoknya award-award Amerika lainnya yang award-award global gitu. Mereka masuk ke situ dan bisa memenangkan berbagai macam award. Itu menurut DJ kayak oh my god, K-pop itu udah bukan K-pop yang DJ tahu sebelumnya gitu. Udah mainstream gitu ya, udah bukan niche lagi gitu. Dan recently, fast forward ke tahun lalu gak sih? Itu menurut DJ adalah K-pop Demon Hunters. Itu menurutku itu dia. Udah mengecap banget kalau K-pop itu udah bukan niche lagi, tapi pop mainstream culture. Gimana kalau pendapat Sweethearts? Kalian juga boleh kasih tahu DJ di chat ya. Apakah kalian sampai sekarang aku belum bisa melihat. Oh, aku kenal K-pop dari kamu, Dit. Oh, thank you. Thank you. Kalau gitu kita dengerin lagu dari salah satu headlinernya Golfball kemarin ya. Stray Kids, Case 143. Kenapa sih saat EXO meraih status million seller di tahun 2013, itu adalah momen penting di dunia K-pop? Kita bahas yuk segmen K-pop Time Machine, tempat kita nostalgia momen-momen yang mengubah sejarah K-pop selamanya. Di akhir tahun 2000-an dan di awal tahun 2010-an, karena munculnya layanan streaming musik, industri K-pop mengalami penurunan jumlah album sales secara drastis. Sejak G.O.D dan juga Kim Gonmu, di tahun 2001 nggak ada artis musik Korea yang bisa menjual album lebih dari 1 juta keping. Akhirnya setelah 12 tahun, di tahun 2013 lewat album studio pertamanya EXO-XO dan versi repackage-nya, EXO berhasil menjadi million seller. Versi original EXO-XO terjual lebih dari 470.000 kopi, sementara versi repackage terjual lebih dari 530.000 kopi, yang kalau di total menjadi lebih dari 1 juta kopi. Selain jadi momen bangkitnya kembali penjualan album fisik, EXO juga merubah total strategi marketing agensi K-pop. Strategi pertama, K-pop itu harus punya koreografi. Dan kalau bisa koreografi yang viral. Itu aku ingat banget namanya Point Anmu, which is point choreography. Jadi satu koreografi yang udah kalau kamu lihat koreografi itu langsung kebayang lagu itu gitu. Jadi itu ada koreografi yang viral. Dan siapa sih yang gak kenal sama koreografinya Eurorong atau Growl dari EXO. Koreo ini udah jadi cover yang wajib buat para trainee dan juga K-pop cover dancer gitu. Ya kan? Kalian juga pasti tahu kan? Walaupun kalian bukan dancer pun kalian juga pasti tahu ya kayak yang itu kan gitu. Kedua adalah merilis album dengan berbagai versi lengkap dengan photocardnya supaya fans ingin mengoleksi semuanya. Dan ketiga, memperluas pasar dan interaksi global. EXO debut dengan 2 unit, yaitu EXO-K di Korea dan juga EXO-M di China, yang bikin fanbase mereka jadi lebih luas.
Sekarang ketiga strategi ini udah dianggap normal atau standar gitu ya di dunia K-pop. Dance challenge, terus undian fan meeting yang kalian dapatnya lewat penjualan album, dan menarik pasar global dengan merekrut member dari luar negeri atau foreigner member buat K-pop gitu. Sekarang juga banyak artis K-pop yang mendapatkan title double, triple, bahkan quadruple million seller. Album BTS Arirang terjual lebih dari 4 juta kopi dalam 3 hari, dan Stray Kids dengan album Five Star saat ini memegang rekor penjualan terbanyak album K-pop sepanjang masa dengan total lebih dari 5,2 juta album. Wow, so cool ya. Bagi DJ Dits, aku inget banget dulu aku beli album pertama kali di waktu aku tinggal di New York. Aku itu ke K-Town dan itu aku beli album pertama pakai uangku sendiri karena aku ini TMI sih sebenarnya. Aku waktu itu ada project sama Lotte World, jadi bikin ad buat Lotte World. Mungkin kamu nggak bisa ngelihat DJ Dits di mana, cuma kita kayak ada dancer 100 gitu, habis aku one of the dancers. Terus kita dapat uang dari situ, aku dapat uang dari situ, terus aku beli langsung ke K-Town di New York. Terus aku beli albumnya IU yang Palette, waktu itu rilisnya juga kayak 2017 ya. Jadi album IU Palette dan juga albumnya 21 Come Back Home yang waktu itu udah lewat sih, tapi DJ Dits kan 21 fan ya. I'm a Blackjack. Jadi aku harus banget beli albumnya 21 Come Back Home itu di K-Town. Tapi akhir-akhir ini semenjak aku trainee atau debut, sebenarnya aku udah jarang beli album lagi karena maybe kayaknya ini mungkin tradisi di dunia K-pop, tapi aku jadi sering tukar-tukaran album sama teman-teman aku yang idol juga yang lainnya. Jadi aku jarang beli album gitu. Jadi kita cuma tukar-tukaran sama teman sendiri gitu. Kalau kita rilis album baru atau single baru yang ada fisiknya, kita biasanya kayak oke, tanda tangan semua member dan kita kasih note gitu buat teman, terus habis itu kita tukar-tukaran gitu di backstage atau di manapun itu gitu. Apakah ini sesuatu yang kalian baru tahu atau kalian udah tahu kalau ada tradisi kayak gitu juga di K-pop? Oke, kita baca chat dulu ya. Ada dari William Febrian. Aku pertama kali beli album K-pop gara-gara kamu, Dits. Oh, really? Thank you. Ada dari Lucenas. Album K-pop pertama punya Zodiac. Let's go Zodiac. Oke, kalau gitu kita sekarang dengerin lagu yang bikin EXO meledak di tahun 2013, yaitu Ururong Growl. Nge-friendzone seseorang tapi berakhir dengan penyesalan. Kita bantu Sweethearts dengan pergumulan cerita cintanya lewat segmen Love Not So Sweet. Oke, DJ Dits sekarang mau jadi dokter cinta mode dulu ya. Oke, pengirim pertama hari ini adalah Ulfa Dwi, Lovers or Just Friends. Hai Kak Dits, aku bingung nih. Jadi aku dan dia cinta atau hanya berteman? Aku dan dia berteman sejak sekolah. Awalnya dia teman dekat sahabatku, lalu saat kelas 12, kami jadi satu kelas, satu kelompok, satu geng, dan akhirnya sangat dekat sampai lulus. Kami saling tahu cerita, sifat, dan jadi tempat pulang saat ada masalah. Aku selalu menganggap persahabatan kami murni, saling melengkapi dan saling ada. Waktu itu kami sedang menjalani hidup masing-masing, semacam LDR versi persahabatan. Dia sibuk bekerja, aku sibuk kuliah. Suatu malam aku mengirim postingan lucu dari media sosial tentang orang yang diam-diam mencintai kita. Aku kira dia akan bercanda, lalu aku akan menggoda seperti biasa. Tapi ternyata malam itu jadi malam yang mengubah segalanya. Wow. Dia bilang kalau selama bertahun-tahun ini, perasaannya ke aku bukan cuma sebagai sahabat. Aku marah dan kecewa. Dia bilang lupakan saja dan tetap seperti biasa. Awalnya aku setuju, tapi ternyata aku nggak bisa. Aku nggak bisa pura-pura semuanya tetap sama. Aku mulai menjaga jarak. Aku bilang ke diri sendiri kalau ini cuma sementara, nanti juga terbiasa.
Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Aku kehilangan dia. Oh no. Sekarang waktu sudah lewat dan pada akhirnya dia lelah dan menyerah. Tapi aku malah merindukannya. Aku rindu dia sebagai sahabat, tapi aku juga nggak tapi aku juga tahu aku nggak bisa membalas perasaannya. Menurut kalian aku harus gimana? Menghubungi dia lagi atau lanjut pura-pura melupakan? Oh no. Kayaknya sih pertama-tama yang harus kamu lakukan adalah menganalisa perasaan kamu sendiri. Apakah kamu rindu dia sebagai sahabat, seperti yang kamu bilang tadi, atau kamu pengen yang lebih dari sekedar sahabat aja juga gitu sebenarnya ada deep in your hearts gitu ya. Kalau kalian sekarang di posisi yang sekarang yang udah nggak kontakan lama banget, terus tiba-tiba Ulfa kamu mengirim message atau sesuatu ke dia gitu, mungkin nanti untuk dia juga bisa jadi kayak mixed signal gitu. Apakah Ulfa sebenarnya suka sama dia, selama ini juga suka sama dia gitu. Jadi daripada kamu ngasih mixed signal ke teman kamu dan malah bikin jadi tambah suasananya tambah tidak enak gitu ya, mendingan kamu coba analisa diri sendiri. Kayak perasaan kamu tuh sebenarnya gimana sih? Sebenarnya yang selama ini aku lihat dari dia itu apa sih? Apakah benar-benar sekedar teman? Jadi apakah yang dia misalnya apa yang dia lakukan itu kamu suka, dan yang dia lakukan itu apakah biasa dilakukan oleh seorang teman, atau kamu suka karena yang dilakukan sama dia itu sebenarnya lebih dari sekedar teman aja gitu. Menurut dia, jadi oke, kamu analisa perasaan kamu sendiri, terus habis itu ya kamu lakukanlah yang menurut kamu pas gitu ya situasinya, oke? Dan dengan itu juga ada risikonya ya kan, kalau kamu kamu decide untuk kamu mau kontak dia nih, kamu harus punya harus siap juga kalau ada risiko ditolak, dan juga pertemanan kalian tidak bisa seperti dulu lagi. Itu ada risiko seperti itu juga, oke? Jadi analisa perasaan kamu dan juga dipertimbangkan resiko-resiko tadi itu, oke? Kita baca dari chat ya. Ada dari 5RR4. Pertemanan pria wanita itu mustahil, kecuali salah satu atau keduanya menganggap saudara doang. Ya mungkin untuk beberapa orang bisa dianggap mustahil, ada yang bilang mustahil, ada yang bilang enggak. Tapi itu sebenarnya tergantung kamu sendiri. Jadi ya itu tadi. Anisha, duh rindu itu menyakitkan loh, style lebih baik move on, teman biasa aja lah yau. Ya kalau misalnya kamu dan kalau kamu bisa perasaan itu tuh nggak membara itu, mungkin itu bukan jadi conclusion yang it's not bad lah. Kalau kamu move on juga kayaknya it's okay gitu. Kalau kamu udah nggak kontangan lama dan sebenarnya nggak apa-apa juga gitu, oke? Ya itu tadi. Dari DJ Deeds dan juga dari para sweethearts ya. Menyatakan perasaan cinta ke seorang yang udah lama itu memang sulit ya, dan apalagi dia katanya dulunya sahabat kamu gitu, pasti lebih sulit lagi. Jadi pasti banyak banget pikirannya Ulfa ini ya. Kalau gitu kita dengerin lagu dari GOT7 yang judulnya Kubek Song atau Confession Song. Kubek Song dari GOT7. Sekarang kita masih di segmen Love Not So Sweet dengan cerita berikutnya dari Cinggu Pemalu. Oh, hey Cinggu Pemalu. Halo DJ Deeds, aku mau ceritain kisah kocak tapi ngenes dari temen deket aku nih. Jadi temen aku tuh tipe cewek yang pemalu banget dan belum pernah video call berduaan sama cowok. Nah, waktu itu dia lagi deket banget alias HTS-an sama seorang cowok. Hubungan mereka tuh seru banget dan aslinya suka bercanda via chat. Tapi suatu hari si cowok ini tiba-tiba nelpon lewat video call tanpa ngabarin dulu. Temanku langsung panik tingkat dewa dan salting parah. Ditambah lagi waktu itu kondisi dia itu lagi bener-bener kucel dan belum rapi. Jadi dia minder banget buat angkat teleponnya. Karena terlalu grogi, akhirnya panggilan itu gak diangkat-angkat sama dia. Gak disangka setelah kejadian itu si cowok malah berubah jadi slow respon banget dan chat-chatnya jarang dibales.
sampai akhirnya mereka lost contact. What? Oke. Sempat ada rasa sedih, tapi sekarang temanku justru bersyukur banget. Dia percaya bahwa digagalkannya hubungan itu adalah cara Tuhan untuk menjaga dirinya dari hubungan yang nggak pasti. Sebelum adanya nikah, dia yakin Tuhan selalu mengawasi dan menjaga dirinya. Dan kegagalan kemarin adalah cara Tuhan untuk mempersiapkan dirinya menjadi pribadi yang lebih baik lagi di masa depan. Setiap dia ingat-ingat kejadian itu, dia selalu nyesel sekaligus ketawa sendiri. Dan lewat cerita ini, temanku sebenarnya pengen minta saran dan pendapat dari DJ Deeds. Kalau dalam kasus kayak gini, sebenarnya siapa sih yang salah? Salah si ceweknya yang terlalu pemalu dan minder, atau salah cowoknya yang tiba-tiba berubah jadi slow respon hanya karena teleponnya nggak diangkat sekali? Oh iya, selamat ulang tahun yang ke-51 untuk KBS World Radio Indonesia. Semoga semakin sukses, jaya selalu, dan program Sweet Tunes terus mengudara, memberikan hiburan terbaik buat kita semua. Wah, thank you, Cinggu Pemalu. Tadi dijadi waktu bacain ceritanya, di tengah-tengah aku udah pengen komen, tapi komennya aku save buat at the end of the story kan ya. Sebenarnya karena di JD sendiri, personally, aku juga orangnya pemalu untuk masalah bertelepon-teleponan ini. Bahkan nggak cuma video call, di JD telepon aja aku nggak suka ngangkat telepon. Aku nggak tahu kenapa, tapi kalau aku harus ngangkat telepon itu rasanya deg-degan gitu loh. Jadi apalagi video call gitu kan ya. Dan aku nggak merasa ini adalah sesuatu yang oke, kalau ini kerjaan aku biasanya angkat, of course gitu kan. Tapi kalau ini malu untuk ngangkat, panik dan malu untuk ngangkat video call itu menurut dia jadi adalah sesuatu yang wajar banget. Dan menurutku malah si cowoknya ini yang agak red flag. Kalau bisa dibilang, kayaknya cowoknya red flag karena masa iya sih nggak diangkat video call sekali aja langsung jadi slow respon bahkan sampai lost contact gitu. Kayak kamu harus insecure apa sih untuk jadi orang yang nggak diangkat sekali nih, kayaknya kita harus jaga jarak gitu. Menurut Dijadits ini bener banget tadi kata temennya Cinggu Pemalu, itu positive thinking aja. Jadi ini malah kamu beruntung dikasih tahu dari awal kalau ini cowok bukan buat kamu gitu ya. Nanti pasti suatu saat nanti pasti ada juga cowok yang bisa menerima ke apa ya itu, kamu kan orangnya pemalu gitu kan, ke pemalu kamu itu loh, sifat pemalu kamu itu pasti ada yang bisa menerima itu, dan pasti nggak apa-apa juga gitu, karena semua orang itu berbeda-beda kan, nggak semuanya suka video callan, nggak semuanya suka teleponan kayak DJ Deeds. Jadi nggak apa-apa, Cinggu Pemalu, kamu sampein ke teman kamu, ini bukan salah dia sama sekali, tapi ini menurutku keinsecurannya si cowok itu aja sih. Jadi kalaupun ini hubungannya berlanjut, ini dari awal hubungannya udah menjadi hubungan yang rapuh gitulah dari awal. Kita bacain saran dan juga respon dari para sweethearts di chat. Kamu gak salah kok, kalau orang baru kenal harusnya chat dulu kan, nanya boleh video call apa enggak. Setuju. Aku juga biasanya kalau misalnya ada yang telepon atau video call terus aku angkat, aku cuma aku tunggu ada masalah apa sih atau ada keperluan apa sih gitu. Kalau emang urgent pasti mereka chat kamu gitu kan. Nggak apa-apa kok, emang tipe yang kurang nyaman kalau tiba-tiba di video call gitu kan. Yes. Sada Anisha, WKWKWK, aku juga pemalu. Ya kan, banyak sebenarnya yang pemalu, nggak cuma kamu aja. Dan karena ya bisa aja orang sifatnya kan berbeda-beda gitu loh. Terus ada lagi kah? Ada Septian Syam. Males banget angkat telepon, sumpah. Oke, nggak cuma DJ Dis dan temennya Cinggu Pemalu aja, tapi banyak juga yang malu untuk mengangkat telepon ya. Jadi sekali lagi sampaikan ke teman kamu, jangan salahkan diri sendiri, jangan menyesal. Dianggap aja udah bener tadi pemikirannya dia adalah positive thinking, dan kamu jadi punya bahan cerita aja, punya bahan ketawa aja gitu kan. Ya, menurut DJ Deeds, it's okay. Memang PDKT itu rumit kan ya. Jadi kita hubungan pokoknya PDKT dan segala macamnya kita singkirkan dulu. Kita dengerin lagu dari Sulgi berjudul Bad Boy Sad Girl featuring B.O.
Apa yang ada di playlistku minggu ini? Di segmen DJ Beats Playlist, aku akan rekomendasi 2 lagu K-pop untuk menemani hari kamu. Lagu pilihanku yang pertama adalah lagunya Hyorin, yaitu Dalli. Lagu ini tuh aku suka banget dan masih ada di playlist aku sampai sekarang, walaupun rilisnya itu sudah berapa tahun yang lalu ya kayaknya. Tapi visually dan dance-nya dan didengarnya itu lagunya kesannya kayak seksi dan juga sensual gitu kan. Tapi liriknya tentang letting someone go gitu, melepaskan seseorang. Jadi aku ngomong-ngomong cerita yang tadi di Love Not So Sweet, kamu melepaskan orang itu nggak apa-apa. Kalau hubungan itu sudah rapuh dari awal, sudah tidak mungkin lagi diselamatkan, itu kamu let go nggak apa-apa juga. Jadi aku masih suka banget sama lagu ini karena ya enak aja didengar dan of course summer vibe. Aku mungkin selama summer 2026 ini aku akan banyak rekomendasi lagu summer. Okay guys, so bear with me. Kita dengerin aja langsung. Hyorin, Dalli. Itu dia lagu dari Hyorin, Dalli. Buat lagu pertama di DJ Beats Playlist. Selanjutnya lagu di playlist aku adalah Twice, Alcohol Free. Why? Kenapa lagu ini? Mungkin DJ Beats pengen goyang aja, jadi tadi pengennya nyari lagu yang enak buat goyang gitu ya. Kalian yang lagi nonton Sweet Tunes atau lagi dengerin Sweet Tunes, kalian juga jadi pengen goyang gak sih? Dan ini juga lagunya summer vibes banget. Dan beat bossa novanya itu itu tadi bikin pengen goyang dan langsung kerasa kayak lagi di Bali atau di mana gitu kan. Dan cocok banget sama cuaca Seoul aja hari ini karena cuacanya bagus banget, cerah banget, dan aku jadi pengen sesuatu yang seger-seger, makanya aku harus dengerin lagu kayak Alcohol Free nih karena lagunya seger banget. Ini dia Twice, Alcohol Free. Gimana sih awal cerita kamu bisa kenal dengan KBS World Indonesian? Itulah tema bulan Juni untuk Spill the Deets. Segmen tempat kamu spill ceritamu ke DJ Deets sesuai dengan topik pilihan bulan ini. Dan ya, berhubung bulan Juni adalah bulan anniversary-nya KBS World Indonesian, aku jadi penasaran gimana sih kamu bisa tahu tentang KBS World Radio Indonesia? Dan apa pengalaman kamu dengan KBS World Indonesia yang tidak terlupakan atau yang paling berkesan gitulah ya. Kita bacain cerita yang dikirim oleh Septian di board Sweet Tunes dulu ya sebelum kita ke chat. Happy birthday Septian. Happy birthday KBS World Indonesia ke-51. Hey. Hai DJ Deets kesayangan aku. Hey. Kalau cerita soal KBS sih ya, aku udah tahu dari bocil. Bukan hal baru bagi pecinta K-drama and K-pop gen kedua seperti aku. Tapi baru tahu ada KBS World Radio Indonesia atau KBS World Indonesia pas cari drama favoritku sepanjang masa, yaitu Full House. Oh my god. Ternyata banyak K-drama jadul yang diputerin KBS World Indonesia. Dan itu bikin aku seperti reuni ke zaman bocah saat belum kenal beban hidup. Paling mengesankan itu pas DJ Deets debut jadi idol. Makin betah deh nonton KBS World Indonesia. Banyak meme DJ Deets, hello? Banyak meme DJ Deets yang lahir dari acara-acara di KBS. Bahkan sampai sekarang aku masih suka nonton karena lucu. Sukanya lagi karena ada subtitle Indonesia, jadi nggak pusing nontonnya. Plus siaran radio dan acara lainnya seperti Sweet Tunes yang dibawakan sama anak bangsa. Keren deh kalian, bangga banget aku. Sukses terus ya, nggak mau panjang-panjang ceritanya, nanti pingsan dengar suara DJ Deets yang bikin candu sampai ke bawah mimpi. Hey, Septian, kamu yang di-save jangan cuma meme yang lucu-lucu aja, yang cantik juga disimpan ya, please. Thank you. By the way, Septian kamu itu sweet banget deh, kayak Sweet Tunes ya. Kalau gitu, berhubung Full House itu adalah drama favoritnya Septian, DJ Deets mau ngasih Septian ini lagu OST dari Full House berjudul 처음 그 자리에, The First Time in the First Place, yang dinyanyikan oleh Ibo Ram.
The first time in the first place. Ada yang nostalgia nggak sih tadi sambil dengerin lagu itu? Langsung aja kita bacain cerita Spill the Deeds dari chat aku dan KBS World Radio Indonesia. Ngomong-ngomong, dari Sharona, ngomong-ngomong soal KBS, dulu aku pernah nemenin Samku, teacher, guru aku, dance Gangnam Style di acara KBS 해외 근로자 가요 자카르타 예심. Wow! Hello! Oppa Gangnam Style. Ada dari Falling for J. Aku jadi sering pantengin KBS Indonesia karena Sweet Tunes. Suka banget sama DJ Dit, suaranya lembut, enak didengar. Thank you, Falling for J. Nah, dari Rizky Fareza, sebenarnya aku pertama kali tahu KBS World Radio Indonesia dari zaman SMA pas tahun 2011. Tapi aku baru mulai dengerin KBS World Radio Indonesia pada tahun 2021. Oke. Dari Kamal Maulana, DJ Dits yang DJ Dits spill pengalaman di Korea Selatan dong. Oke, kapan-kapan ya. Langsung aja kita sekarang mau langsung ngumumin siapa pemenang dari yang bisa mendapatkan Curing Cutes dari Sweet Tunes dari KBS. Dan pemenangnya adalah Falling for J. Kali ini aku pilih pemenangnya dari chat, dan karena tadi Falling for J bilang dia suka sama suaranya DJ Dits. Jadi aku pilih sebagai pemenang. Selamat untuk Falling for J. Jangan lupa kirim konfirmasi hadiah dengan mengirim data diri kamu ke alamat email kami di indonesia@kbs.co.kr dengan judul Konfirmasi Sweet Tunes 12 Juni. Bea dan biaya admin Kantor Pos Indonesia ditanggung pemenang. Kita dengerin satu lagu request lagi, habis itu kita langsung belajar bahasa Korea bareng DJ Dits ya di segmen Hanggugo Express. Requestnya dari Lucenas. Kak Dits, request Dandelion by Jaehyun please. Okay, here we go. Hanggugo Express, belajar bahasa Korea kilat bareng DJ Dits. Kata minggu ini adalah 고백. Gobaek artinya pengakuan atau mengungkapkan perasaan cinta kepada seseorang. Contoh kalimatnya seperti ini. 사실 고백할 게 있어요. Sebenarnya aku punya sesuatu yang pengen aku akui. Atau 오늘 좋아하던 사람한테 고백받았다? 오늘 좋아하던 사람한테 고백받았다? Hari ini aku menerima pengakuan cinta dari orang yang aku suka. Ingat ya, Hanggugo Express minggu ini, 고백. Yay! Tibalah kita di penghujung episode hari ini, Sweet Tunes bareng DJ Dits. 고백할 게 있어요. Sebenarnya kita udah overtime, tapi aku belum pengen pisah sama Sweethearts. Tapi apa boleh buat, 1 jam lebih sudah berlalu, jadi aku harus pamit saatnya, waktunya sudah DJ Dits pamit dari siaran hari ini. Terima kasih banget untuk para Sweethearts yang udah nemenin DJ Dits hari ini. Dan buat kamu, aku puterin lagu terakhir, ada request dari Rizky Fahreza, request Le Sserafim Bumpala. Salam untuk semuanya. Oke, salam untuk semuanya dari Rizky Fahreza. Sampai jumpa minggu depan di siaran radio ya. Dan 달달한 하루 보내세요.